Silakan duduk saudara. Oh, shalom, selamat pagi semua. Gimana kabar saudara pagi hari ini? Wow, senang sekali pagi hari ini saya bisa sekali lagi datang di tempat ini. Lihat wajah-wajah yang fresh semua, yang segar semua. Dan pagi hari ini saya percaya ada sesuatu yang khusus yang Tuhan sudah siapkan bawa buat kita semua. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita belajar firman Tuhan yang sederhana, yang praktis, yang simple. Tapi saya berdoa gini, kita diingatkan akan hal-hal dasar ini kita harus punya dengan kuat dalam hidup kita. Pesan yang saya mau bagikan, saya kasih judul begini. Where is your fruit? Di mana buah kamu? Biar kita nggak terlalu kaku, nggak terlalu tegang, boleh nggak saudara bantu saya lakukan sesuatu dulu? Boleh nggak saudara tanya sama orang di kiri kanan saudara, tanya begini. Di mana buah kamu? Coba tanya. Di mana buah kamu? Tanya, di mana buah kamu? Sudah ditanya belum? Udah ditanya? Waktu ditanya tadi responnya gimana? Senyum pastor, cuman ketawa-ketawa doang. Oke. Mungkin kebanyakan saudara bingung. Maksud pertanyaannya itu apa sih pastor? Kok kita ditanyain buah pagi-pagi? Saya jelaskan maksud pertanyaannya. Saya percaya orang Kristen yang dewasa hidupnya pasti berbuah. Saya percaya orang Kristen yang bertumbuh hidupnya juga pasti berbuah. Bahkan buah adalah bukti kedewasaan saudara di dalam Tuhan. Tahu dari mana seorang Kristen itu dewasa? Waktu hidupnya menghasilkan buah. Nah pagi hari ini kita tanya satu sama lain. Di mana buah kamu? Di mana buah kamu? Mudah-mudahan pertanyaan itu bantu kita untuk berpikir. Bantu kita untuk bertanya sama diri kita masing-masing. Bantu kita evaluasi. Kita mulai mempertanyakan apakah hidup saya sudah menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau atau belum? Dan pagi hari ini kalau jawabannya mungkin, wah kayaknya belum pastor. Atau mungkin jawabannya, kayaknya buah saya kurang banyak pastor. Saya mau ajak kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita semua bisa menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat dalam hidup kita. Amin. Nah, saya mau bilang begini, masalahnya berbuah itu nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Saya kasih ilustrasi, kalau saya punya biji, punya benih. Saya lempar ke tanah. Kemudian saya bilang, berbuah. Kira-kira buah bisa langsung keluar nggak? Nggak bisa. Ada begini, ada proses yang merubah benih tadi, berubah dulu jadi pohon, makin lama makin besar, makin lama makin kuat, baru kemudian bisa menghasilkan buah. Ingat, hanya pohon yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang bisa menghasilkan buah. Makanya saya bilang tadi, saya percaya buah adalah bukti kedewasaan seorang Kristen. Kalau pohon udah dewasa, pasti bisa menghasilkan buah. Nah, masalahnya begini, yang kita harus perhatikan, proses tadi harus terjadi. Karena kalau prosesnya nggak terjadi, saudara menginginkan buah bagaimanapun, buah nggak mungkin keluar. Prosesnya harus terjadi. Prosesnya yang mendewasakan kita. Prosesnya yang bikin kita bertumbuh dan jadi besar. Nah pertanyaannya hari ini gini, gimana prosesnya pastor? Karena kalau saya mau berbuah, saya harus ngalamin prosesnya. Saya harus ikutin prosesnya. Saya mau undang kita buka Alkitab kita langsung ke Yohanes pasal yang ke-15. Ke satu ayat firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya percaya semua kita familiar dengan ayat-ayat ini. Tapi pagi hari ini sekali lagi saya mau kita diingatkan akan hal-hal penting yang harus kita punya dalam hidup kita. Yohanes pasal 15, saya mau ajak kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat saudara. Ini kata-kata Yesus sendiri. Yesus ngomongnya apa pastor? Yesus ngomong begini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai di situ. Dari ayat-ayat ini, ayat terakhir saudara temukan Tuhan mau kita berbuah banyak. Bahkan bukan cuma buah yang sedikit, tapi buah yang banyak. Bilang sama-sama berbuah banyak. Nah untuk kita berbuah banyak, tadi saya bilang, prosesnya harus terjadi. Yang menyebabkan hidup kita bertumbuh jadi pohon yang besar, baru kemudian bisa menghasilkan buah. Prosesnya seperti apa pastor? Kita mau belajar sama-sama. Tapi saya mau kasih peringatan ini dulu di awal. Kalau saudara perhatikan di bagian awal, persisnya di ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan? Dipotong. Ternyata ranting, kalau nggak berbuah, dipotong. Kita nggak mau hidup kita dipotong. Kita nggak mau hidup kita ini mati sebelum waktunya. Kita nggak mau itu terjadi. Makanya dengar ini, kita harus pastikan hidup kita harus menghasilkan buah. Nah, untuk menghasilkan buah, ada proses tadi. Ada mekanismenya. Pertanyaannya apa, Pastor, yang harus terjadi? Proses seperti apa yang harus saya punya dalam hidup saya? Kalau saya mau menghasilkan buah. Saudara siap belajar? Siap belajar? Apa prosesnya, Pastor? Ada 4 hal yang saudara harus punya dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menghasilkan buah. Ada 4 hal yang saudara harus bangun dengan kuat dalam hidup saudara. Kalau saudara mau hidup saudara menghasilkan buah yang banyak. Apa 4 hal itu? Yang pertama, kalau saudara mau berbuah, Yesus bilang begini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus ngomong gini, ini simple. Yesus bilang, kalau kamu punya ranting, ranting itu gak akan keluarin buah sendiri. Mustahil, gak mungkin, gak bisa. Kalau ranting mau berbuah, dia harus tinggal sama pokok anggur. Dia harus nempel, dia harus melekat, dia harus terhubung dengan pokok anggur. Maka yang pertama, kalau hidup saudara mau berbuah sama, saudara harus terhubung dengan Tuhan. Saudara harus terhubung. You must be connected with God. Saudara harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Saudara mungkin pagi hari ini bilang gini sama saya, Pastor, tapi kan saya orang Kristen. Otomatis dong saya terhubung dengan Tuhan. Jawaban saya maaf, belum tentu. Saudara mungkin pagi hari ini bilang, Pastor, saya kan orang percaya. Udah pasti dong saya terhubung dengan Tuhan. Sekali lagi saya harus bilang maaf, belum tentu. Kok belum tentu, Pastor? Maksudnya gimana? Saya jelaskan. Orang dunia kenal istilah ini, HTS. Saudara tahu HTS? Hubungan tanpa status. Yang muda-muda langsung cengar-cengir. Kenapa? Ada yang lagi HTS-an? Jangan ya. Hubungan tanpa status. Punya hubungan tapi nggak punya status. Itu HTS. Saya temukan begini, kalau orang dunia kenal HTS, saya temukan orang Kristen justru banyak yang melakukan sebaliknya. Kalau orang dunia banyak yang HTS, orang Kristen justru banyak yang STH. Bagus dong, Pastor. Sarjana teologi. Oh bukan STH yang itu. Kalau STH yang itu bagus juga. Apa itu STH? Kalau orang dunia itu banyak yang HTS, hubungan tanpa status. Orang Kristen saya temukan banyak yang STH apa? Status tanpa hubungan. Saya temukan ada banyak orang Kristen yang hidupnya cuma punya status, tapi ternyata nggak punya hubungan. Statusnya bagus, tapi hubungannya nggak ada. Tapi saya orang percaya, Pastor, bagus. Saya anak Tuhan, Pastor, bagus. Saya jemaat di GBI Pluit, Pastor, bagus. Statusnya bagus. Tapi pertanyaan saya begini, saudara punya nggak hubungan sama Tuhan? Status dengan hubungan itu 2 hal yang berbeda. Jangan-jangan gini, kita cuma punya status, tapi kita nggak punya hubungan. Waduh, Pastor, kalau gitu bahaya juga dong. Oh iya bahaya. Kenapa? Karena kalau saudara mau berbuah, nggak cukup punya status. Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Nah pertanyaannya gini, gimana caranya, Pastor? Saya ini ngecek, saya ini pastikan, hidup saya ini bukan cuma punya status, tapi hidup saya ini benar-benar terhubung sama Tuhan. Gimana ngeceknya? Gimana kita taunya, Pastor? Saya kasih ilustrasi yang lain untuk berusaha gambarkan ini lebih gampang buat saudara. Saudara pakai benda ini, pakai apa ini? Kelihatan gak sih? Kelihatan ya, handphone, HP, orang sebut smartphone, gadget, namanya macam-macam lah. Tapi ini benda yang sama. Rasanya zaman sekarang semua orang pakai handphone, benar? Kalau ada yang nggak pakai nggak apa-apa, bayangkan aja. Atau tanya sama kiri kanannya, mungkin nanti sama anaknya tanya, ini handphone. Semua pakai handphone. Kenapa saya tanya? Karena saya mau pakai ini jadi ilustrasi. Saya tanya sama saudara, kalau saudara lagi mau beli handphone baru, lagi cari handphone baru, biasanya apa sih yang saudara cari dari handphone yang saudara mau beli? Biasanya cari apanya? Hah? Pak, saya mau beli handphone. Carinya yang kayak gimana, Bu? Biasa cari apanya? Kapasitasnya. Kapasitasnya harus besar, Pastor. Prosesornya harus tinggi. Speknya harus tinggi. Memang buat apa sih gunanya? Nggak tahu, Pastor. Pokoknya harus tinggi aja. Oke. Banyak orang ngomong speknya tinggi. Buat apa? Nggak ngerti. Tapi katanya speknya harus tinggi. Oke, saya setuju. Yang lain apa? Kalau cari handphone biasa cari apanya? Hah? Kok malu-malu kucing nih? Tuh. Saya biasanya nanya,
Ibu-ibu yang cewek-cewek biasa cari handphone, cari apanya? Biasanya yang cewek loh yang jawab. Ini yang paling depan. Kamera. Oh iya bener. Kenapa? Zaman sekarang tuh aneh saya bilang. Orang ke toko handphone, Mas, saya mau beli handphone. Pertanyaan kedua, kameranya bagus gak? Ibu cari handphone atau cari kamera? Dua-duanya Mas. Oke, boleh. Kameranya harus bagus. Apalagi? Ada yang jawab sama saya, harganya Pastor. Harganya kenapa? Usul tanya dulu kenapa. Karena di lain tempat lain ternyata. Harga, dia bilang, harganya harus sale. Oke, harus murah katanya, oke. Tapi di tempat lain saya kaget juga. Harganya Pastor, kenapa? Harganya harus mahal. Kenapa harus mahal? Oh iya Pastor, bawa handphone mahal tuh gengsinya beda Pastor. Oke. Harganya harus mahal katanya. Apalagi? Tahan banting, handphonenya dibanting-banting. Serem, saya gak mau jadi handphone. Ada yang bilang, mereknya harus keren, Pastor. Bentuknya harus keren. Loh kenapa? Iya, Pastor. Handphone sekarang buat mejeng, Pastor. Oke. Dengar. Semua jawaban saudara saya tampung, saya setuju. Speknya harus tinggi, kameranya harus bagus, harganya harus oke, mereknya, modelnya, semua oke, saya setuju. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua. Sesudah saudara beli itu handphone sudah saudara punya. Saya tanya, apa sebenarnya yang paling penting yang handphone saudara perlu untuk handphone saudara bisa berfungsi? Untuk handphone saudara bisa berfungsi, handphone saudara harus punya apa? Kuota. Saya udah diteriakin, pulsa Pastor, pulsa, kuota. Ya benar. Nggak ada pulsanya percuma ya. Apalagi? Ada yang bilang sama saya, harus ada chargernya Pastor, baterainya. Oh iya benar juga harus ada chargernya. Oke. Tapi dengar, ada yang lebih penting dari pulsa, ada yang lebih penting dari charger, dari baterai yang handphone saudara butuh. Untuk handphone saudara bisa berfungsi, handphone saudara butuh signal. Butuh apa? Signal. Kok signal Pastor? Iya. Biarpun pulsanya banyak. Saya baru isi pulsa, 200.000. Banyak. Dinyalain, gak dapat signal. Bisa dipakai gak? Gak bisa. Biarpun baterainya penuh, saya baru charge 100%. Bagus. Dinyalain, gak dapat signal. Bisa dipakai? Nggak bisa. Dengar, ternyata yang paling penting yang handphone saudara butuh adalah signal. Saudara tanya sama saya, kok jelasin handphone panjang lebar ini buat apa Pastor? Jangan-jangan pedagang handphone, bukan. Saya jelasin maksudnya apa. Ada orang bilang gini sama saya, Pastor, hidup itu yang penting punya duit banyak. Oke, saya bilang saya setuju. Yang lain lagi bilang, Pastor, hidup itu yang penting punya pendidikan tinggi. Gelar berderet-deret. Oke, saya bilang saya setuju. Yang lain lagi bilang, Pastor, hidup itu yang penting punya teman banyak. Punya koneksi luas. Oke, saya bilang saya setuju. Tapi kemudian saya bilang begini, tapi menurut saya yang paling penting yang hidup ini butuh. Lebih daripada uang banyak, lebih daripada koneksi luas, lebih daripada pendidikan tinggi. Hidup ini harus terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Dengar, saya gak peduli uang saudara berapa banyak, saya gak peduli koneksi saudara berapa luas, jabatan saudara berapa tinggi, gelar saudara berapa banyak, tapi kalau hidup saudara tidak terhubung dengan Tuhan, saudara gak bisa berfungsi. Untuk hidup kita bisa berfungsi, hidup kita butuh hubungan dengan Tuhan. Ada orang gak percaya sama saya, rasanya hubungan gak sepenting itu Pastor, uang lebih penting, yang lain lebih penting. Saya mau buktikan sama saudara, kalau hubungan saudara sama Tuhan lebih penting daripada semua yang lain. Saya tanya sama saudara, kalau saudara disuruh pilih, mendingan pilih mana? Dikasih handphone canggih, tapi gak ada signalnya, atau handphone jadul, tapi ada signalnya. Yang mana? Mending yang canggih atau yang jadul? Survei membuktikan. Saya udah tanya ini di mana-mana. Jawabannya selalu sama. Mereka bilang, udahlah Pastor, mendingan yang jadul, tapi ada signalnya. Daripada canggih-canggih gak ada signalnya. Buat apa handphone gak ada signalnya? Mendingan yang jadul deh, tapi ada signalnya. Mungkin hari ini ada saudara datang ke tempat ini bilang begini, Pastor, saya mau orang jadul. Saya mau orang sederhana, Pastor. Saya gak punya uang banyak, malah saya orang miskin, Pastor. Pastor, saya gak punya pendidikan tinggi, SD aja saya gak lulus. Pastor, saya gak punya koneksi, saya gak punya jabatan. Tapi saya bilang begini, selama kamu terhubung dengan Tuhan, Tuhan bisa tetap pakai hidup kamu. Lebih baik daripada orang yang punya segala-galanya, tapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Maka dengar ini baik, yang paling penting yang handphone saudara butuh adalah signal. Hidup saudara butuh adalah hubungan dengan Tuhan. Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Saudara mau sesederhana apapun, sesimpel apapun, kalau saudara punya koneksi sama Tuhan, Tuhan tetap bisa pakai hidup saudara. Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya balik lagi. Gimana caranya ngecek Pastor? Hidup saya ini terhubung sama Tuhan atau enggak? Ada signalnya atau enggak? Gimana ngeceknya? Ngeceknya cukup simpel ternyata. Saya mau tanya sama saudara. Saudara tahu dari mana
handphone saudara itu ada signalnya atau enggak? Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana? Ya gampang lah Pastor, ngecek signal, nyalain aja tuh handphone. Habis itu di atas lihat ada lambang antena, kemudian ada 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4 strip. Nah, berarti signalnya penuh. Dari situ bukan? Dari situ bukan? Saya kasih tahu, bukan. Loh kok bukan Pastor? Pernah nggak saudara ngalamin? Saudara buka handphone, signalnya penuh. Tapi orang komplain, gue telepon dari pagi kok nggak masuk-masuk. Pernah ngalamin? Ternyata kita tahu ada signalnya atau enggak, bukan dari status yang terpampang di situ. Saudara pernah ngalamin buka handphone, signalnya penuh, tapi orang bilang, saya kirim WhatsApp, kok nggak masuk-masuk ya? Saya kirim SMS, kok nggak kekirim ya? Pernah nggak? Artinya apa? Kita tahu handphone kita ada signalnya atau tidak, bukan dari status yang terpampang di situ. Banyak orang Kristen sekarang jago tulis status. Kalau nulis status jago. Lagi ibadah pagi di GBI Pluit. Statusnya keren. Instagram story. Status. Dengar, saudara tahu seseorang terhubung sama Tuhan atau tidak? Bukan dari statusnya. Dari mana kita tahu? Handphone kita ini ada signalnya atau enggak? Gampang cara ngeceknya. Saudara tahu handphone saudara ada signalnya atau enggak dari sini? Waktu handphone saudara bisa dipakai telepon, bisa terima telepon. Bisa kirim pesan, bisa terima pesan. Berarti apa? Signalnya aman. Saudara tahu, signalnya aman. Saya bisa nelfon orang bisa nelfon saya. Tahu dari mana Pastor hubungan saya ini terhubung sama Tuhan, hidup saya ini terhubung sama Tuhan atau tidak? Cara ngeceknya gampang. Ini pertanyaan saya. Kapan terakhir kali saudara ngomong sama Tuhan? Kapan terakhir kali Tuhan ngomong sama saudara? Kapan terakhir kali saudara kirim pesan sama Tuhan yang saudara tahu pesan saudara nyampe ke Tuhan? Dan kapan terakhir kali Tuhan kirim pesan ke saudara yang saudara tahu pesan Tuhan nyampe ke saudara? Dari situ saudara tahu hidup saudara ini terhubung gak sih sama Tuhan? Kalau yang saudara punya cuma status, saya ke gereja tiap minggu. Tapi ternyata gini, udah lama saya gak ngomong sama Tuhan. Udah lama Tuhan gak ngomong sama saya. Maka dengar, jangan-jangan signal kita bermasalah. Dari situ kita ngecek, gimana hidup kita terhubung gak sama Tuhan? Terhubung gak sama Tuhan? Ada orang ngomong gini sama saya, Pastor, saya dengar Tuhan ngomong sama saya. Bagus Pak. Kapan terakhir kali Bapak dengar Tuhan ngomong? 2 tahun yang lalu Pastor. 2 tahun yang lalu. Saya mikir, waduh 2 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya sudah 2 tahun signalnya gak ada. Terakhir bisa dipakai telepon itu handphone 2 tahun yang lalu. Nah saya tanya sama saudara sekarang. Kalau saudara punya handphone, udah 2 tahun gak ada signalnya. Tapi dibawa kemana-mana itu handphone. Ini handphone gak ada signalnya, tapi dibawa kemana-mana. Saya tanya, handphone saudara namanya apa? Bukan rusak. Handphone saudara namanya apa? Saya kasih tahu, handphone saudara namanya dummy. Saudara tahu dummy? Dummy itu handphone jadi-jadian. Handphone bohong-bohongan. Kalau saudara ke toko handphone, dijejerin handphone banyak. Ini kaya banget yang jualnya. Handphone dijejerin banyak. Bukan, itu dummy. Handphone mainan. Kelihatannya kayak handphone, tapi nggak bisa dipakai telepon. Saya temukan ada banyak orang Kristen dummy. Maksudnya apa itu? Kelihatannya Kristen, salibnya gede. Kalau kemana-mana bawa Alkitabnya gede banget, pendeta juga kalah. Waduh, ini rohani banget pasti. Masalahnya begini, udah 2 tahun, udah berapa bulan, udah berapa minggu, nggak ada hubungan sama Tuhan. Jangan cuma punya status, harus punya hubungan. Saudara ngeceknya dari mana? Kapan terakhir kali saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Coba colek kiri kanannya bilang gini, jangan jadi Kristen dummy. Amin. Jangan cuma kelihatannya rohani, tapi ternyata dalamnya nggak ada koneksi, nggak ada signalnya, nggak bisa dipakai. Nah saya tanya lagi sama saudara, ini pendeta banyak nanya hari ini. Iya, biar saudara banyak mikir. Saya tanya sama saudara, kalau saudara lihat orang zaman sekarang, pakai handphone, signalnya bermasalah. Orang zaman sekarang handphonenya signalnya bermasalah, gelisah atau enggak? Gelisah Pastor, atau mungkin dari tadi ada yang gelisah di sini. Ini gereja gimana sih kok gak ada signalnya? Mungkin. Orang zaman sekarang pakai handphone gak ada signal, gelisah. Benar ya? Malah saya bilang gini, kadang-kadang cenderung panik. Gelisahnya cenderung panik. Ini kok gak ada signal ya? Saya suka bilang begini, orang zaman sekarang lebih gelisah bawa handphone gak ada signal daripada bawa anak-anaknya hilang. Loh iya benar. Saudara gak percaya? Coba nih di mall, saudara main ke food court. Suami istri duduk berdua bawa anak. Dua-duanya sibuk pakai handphone. Ketika gak dapet signal, udah mulai gelisah. Nih ada signal gak? Iya nih kok gak ada signal ya? Gak ada signal ya? Wah cariin signal bukan main. Anaknya ngeluyur kemana? Bodoh amat. Lebih gelisah bawa handphone signalnya hilang
daripada bawa anak-anaknya. Waduh, bener ya, orang zaman sekarang bawa handphone gak ada signal, gelisah. Tapi saya temukan menarik, ada banyak orang Kristen yang sebenarnya sadar hubungannya sama Tuhan bermasalah, tapi hidupnya santai-santai aja. Hidupnya tenang-tenang aja. Padahal handphonenya aja hilang signal, udah panik, udah gelisah. Tapi hidupnya gak punya hubungan, kok bisa santai-santai aja. Saya berdoa hari ini begini, saudara pulang dari tempat ini ada perubahan terjadi. Saya berdoa pagi hari ini saudara pulang dari tempat ini, saudara terima satu impartasi yang baru. Ntar dulu, jangan cepet-cepet amin. Kenapa? Kalau pendeta ngomong impartasi, tanya dulu. Impartasi apa Pak Pendeta? Penting. Saudara main amin-amin aja bawa pulang ntar kaget sendiri. Impartasi apa? Saya jelaskan. Saya berdoa saudara pulang dari sini. Terima satu impartasi yang saya sebut begini. Saudara bawa yang namanya kegelisahan kudus. Kegelisahan bisa kudus, Pastor? Bisa. Apa itu kegelisahan kudus? Kegelisahan kudus adalah begini. Satu perasaan gak tenang. Satu perasaan saudara gak bisa santai-santai aja. Setiap kali saudara sadar hubungan saudara sama Tuhan itu bermasalah. Waktu saudara sadar hubungan saudara lagi menjauh, renggang, gak intim sama Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini saudara akan mulai gelisah. Saudara akan mulai panik. Saudara akan mulai gak nyaman hidupnya. Makan gak enak, tidur gak tenang. Loh kok Pastor, doain kita supaya gelisah Pastor? Iya. Kenapa? Saya kasih prinsipnya. Karena hanya orang yang gelisah yang baru akan mulai bergerak lakukan sesuatu. Benar? Balik ke handphone. Kalau orang lihat, signalnya gak ada, gak gelisah. Gak ada signal, bodo amat. Dia gak akan buat apa-apa. Tapi kalau saudara lihat orang yang gelisah, gak ada signal nih. Gimana ya gak ada signal? Gelisah. Hanya orang gelisah yang lakukan ini. Ini gak ada signal nih. Saudara pernah lihat orang begini-begini? Pernah lihat? You lagi ngapain? Lagi latihan lari buat hari Minggu? Bukan, lagi cari signal. Kok di atas ini gak ada signal ya? Mungkin di kolong mimbar kah ada signal? Wah gak ada juga. Di belakang, wah gak ada juga. Naik ke atas gak ada juga. Naik ke genteng, you ngapain naik ke genteng? Cari signal. Hanya orang yang gelisah, yang baru akan mulai bergerak lakukan sesuatu, yaitu cari signal. Makanya saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, saudara bawa ini kegelisahan kudus. Setiap kali hubungan saudara menjauh dari Tuhan, renggang dari Tuhan, gak intim sama Tuhan, saudara mulai gelisah. Biar itu jadi alarmnya saudara. Biar itu jadi pengingat saudara, untuk saudara lakukan sesuatu. Untuk saudara berusaha perbaikin hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara mungkin tanya, Pastor, kalau handphone hilang signal bisa joget-joget gitu cari signal. Kalau hidup kita cari signalnya gimana Pastor? Bagus pertanyaannya. Saya berdoa ada saudara yang pulang dari sini. Waktu saudara sadar hubungan saudara sama Tuhan renggang. Saudara mulai berusaha perbaikin hubungan itu. Kegelisahan saudara mulai mendorong saudara perbaikin hubungan itu. Saudara mulai cari tahu, itu GBI Plu itu hari Minggu ibadah paling pagi jam berapa sih? Jam 9 Pak. Saya mau datang jam 9 pagi. You ngapain Pak? Hari Minggu bukannya tidur bangun siang-siang. Datang gereja pagi amat jam 9. Gak apa-apa. Saya mau datang yang paling pagi. Saya mau cari Tuhan, cari signal. Saya mau cari signal. Saudara gelisah, saudara datang paling pagi, cari signal. Habis ibadah yang pertama lewat, kok rasanya masih belum dapat nih signalnya nih. Masih ngeraba-raba, masih kosong, masih blank. Ini gimana nih? Ada ibadah lagi gak? Ada Pak, jam 11 siang. Saya mau datang lagi jam 11. Pak, you ngapain datang ibadah sampai 2 kali Pak? Gak apa-apa. Saya mau datang lagi jam 11. Saya mau cari signal. Saya mau cari Tuhan, cari signal. Habis ibadah jam 11 lewat. Orang lain pada lapar makan siang, dia masih kebingungan. Kenapa? Dapat sih signal, tapi baru 1 strip. Masih kabur, ngomong masih kesek gitu. Wah masih belum jelas nih. Gimana ya? Ada ibadah lagi gak hari Minggu? Ada Pak. Jam berapa? Jam 4.30. Saya mau datang jam 4.30. Pak ngapain? Ibadah sampai 3 kali hari Minggu. Gak apa-apa. Saya mau datang 3-3-nya. Saya mau cari signal. Habis datang 3 kali hari Minggu. Hari Minggu tuh seharian di gereja. Rasanya masih belum puas. Masih belum kuat signalnya. Masih belum stabil signalnya. Gimana ya? Cari tahu lagi. Hari Senin ada ibadah apa? Selasa ibadah apa? Doa fajar itu kapan doa fajar? Nah, kapan cool? Saya mau datang semuanya. Pak, datang ke gereja kok sering amat 1 minggu? Gak apa-apa. Saya mau datang semuanya. Saya mau cari signal. Cari Tuhan. Datang semua. Ada orang bilang, Pak, ada nih Pak. Ibadah WBI Pak. Saya mau datang WBI. Pak ntar dulu Pak. WBI ini buat ibu-ibu Pak. Nggak apa-apa. Saya tetap mau datang WBI. Saya mau cari apa? Cari apa? Cari signal ya. Bukan cari ibu-ibu ya. Kebaca pikiran saudara. Selama cari signal.
Mau ibadah WBI pun saudara datang, it's okay. Karena saudara mau cari Tuhan. Saya berdoa pulang dari tempat ini. Setiap saudara yang sadar hubungan saudara sama Tuhan ini renggang, saudara akan lakukan apa yang diperlukan untuk berusaha perbaikin hubungan saudara dengan Tuhan. Perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kalau saudara mau berbuah, saudara harus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya ambil waktu panjang nih ngomong yang pertama. Ini saya udah cut nih, karena waktu saya singkat ibadah pertama. Ini saya udah potong. Saya mau tekankan aja betapa pentingnya saudara harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau berbuah, nggak cukup terhubung. Yang kedua, kalau saudara mau berbuah, saudara juga harus makan. Harus apa? Pastor pagi-pagi ngomongin makan, kita kan belum sarapan, nggak apa-apa. Habis ini sarapan, amin. Makan puas-puas, bayar sendiri. Habis ini makan, boleh. Kalau saudara mau berbuah, saudara juga harus makan. Coba-coba saya kasih ilustrasinya. Benih tadi, saya masukin dalam tanah. Zat, tertanam, terhubung, bagus. Terhubung, bagus, dia bertumbuh. Tapi masalahnya begini, tanahnya gersang, kering, tandus. Dia bisa berubah jadi pohon atau tidak? Bisa jadi pohon? Jawaban saya, bisa. Tapi pohonnya lemes. Tapi pohonnya letoy. Saudara tahu letoy ya? Lemes. Coba-coba saudara bantu saya. Bisa nggak saudara lihat wajah-wajah di kiri kanan saudara? Kira-kira ini wajah-wajah yang lemas atau wajah-wajah yang segar? Coba lihat. Wajahnya lemas atau segar? Kalau segar bagus. Kalau mukanya lemas, mungkin dia belum makan. Kalau lemasnya berkepanjangan, mungkin dia kurang makan. Jadi antara dua itu, belum makan sama kurang makan. Kalau ketemu orang Kristen, lemes terus-terusan, kita tahu nih kurang makan pasti. Ketemu di hari Minggu, shalom Pak, shalom, lemes. Ketemu di kul, shalom Pak, shalom. Ketemu di kantor, shalom Pak, shalom. Lemes terus-terusan, ketahuan ini pasti kurang makan. Karena orang Kristen yang makanannya bergizi, pasti hidupnya seger, kuat, sehat. Tapi kalau kurang makan pasti lemas. Saudara cek aja, orang Kristen yang kena masalah dikit, meleot. Kena masalah dikit, meleot. Ini tadi lemes. Gampang banget terpengaruh. Makanya kita harus makan. Pertanyaannya apa yang harus kita makan, Pastor? Ada dua makanan rohani kita. Saya cuma sebutkan aja, saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Ada dua makanan rohani kita. Yang pertama, Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Yesus ngomong begini. Manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara harus makan firman Tuhan setiap hari. Itu yang pertama. Kalau saudara mau berbuah, saudara harus makan firman Tuhan setiap hari. Ada orang bilang gini, Pastor, saya makan firman Tuhan. Oh bagus, tapi saya makan firman Tuhan cuma seminggu sekali, Pastor. Wait, maksudnya gimana? Iya, Pastor, saya cuma makan firman Tuhan, setiap hari Minggu saya datang ke gereja, saya makan firman Tuhan. Jawaban saya, nggak cukup kamu makan firman Tuhan, cuma seminggu sekali. Loh kenapa, Pastor? Jawaban saya, simple. Karena kamu bukan kaktus. Bukan apa? Saudara tahu kaktus? Kaktus itu tanaman yang menarik. Kenapa? Kalau hari ini disiram, saudara bisa bilang ini, sampai ketemu kapan-kapan. Loh kenapa? Kaktus gak perlu disiram tiap hari. Ada yang makannya seminggu sekali, ada yang makannya sebulan sekali. Kita gak bisa makan seminggu sekali. Kenapa? Karena kita bukan kaktus. Bilang kiri kanannya, kamu bukan kaktus. Gak bisa cuma makan seminggu sekali. Harus makan firman Tuhan setiap hari. Tapi Pastor, yang seminggu sekali sama yang tiap hari rasanya beda. Bedanya di mana, Pastor? Beda, Pastor. Bedanya di mana? Saya bilang. Beda. Kalau yang seminggu sekali lebih enak, Pastor. Kok lebih enak? Dua alasan. Yang pertama, makannya disuapin. Kita cuma duduk dengar khotbah makan. Enak disuapin, Pastor. Yang kedua, adukannya pas, racikannya pas, bumbu-bumbunya pas. Kadang dikasih lelucon, kadang dikasih video, kadang dikasih ilustrasi, kadang dikasih PowerPoint. Ya racikannya pas, makanya kita makannya juga nikmat, Pastor. Nah terus kalau yang tiap hari, waduh Pastor, rasanya hambar. Rasanya membosankan, monoton, tawar, Pastor. Nggak enak, Pastor. Jawaban saya. Saya punya anak 2, umur 8, umur 4. Waktu anak saya masih bayi, mereka makan disuapin itu wajar. Apa? Wajar. Tapi kalau anak saya udah umur 2 tahun masih disuapin, 5 tahun masih disuapin, 10 tahun disuapin, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun masih harus disuapin. Berarti dengar gini, ada yang salah dengan pertumbuhan anak saya. Benar? Dan ada yang salah juga dengan orang tuanya. Anak muda tua masih harus disuapin. Ada yang salah dengan pertumbuhannya. Dengar, kalau saudara bilang sama saya, Pastor, saya baru bertobat kemarin sore. Saudara makan disuapin itu, wah.
wajar. Kalau saudara bilang, Pastor, saya ini baru jadi Kristen 2 bulan yang lalu, Pastor. Saudara makan disuapin itu wajar. It's okay, wajar. Tapi dengar ini, kalau saudara udah jadi Kristen lama tuh berapa lama, Pastor? Saudara yang ngukur sendirilah. Saya nggak mau ngomong berapa bulan, berapa tahun. Tapi saudara tahulah, kalau saudara udah jadi Kristen lama, saudara makan masih hanya mengandalkan yang disuapin, berarti ada yang salah dong dengan pertumbuhan saudara. Kalau gitu harus gimana, Pastor? Nggak ada pilihan lain. Kalau saudara mau bertumbuh dengan kuat, saudara harus belajar makan firman Tuhan setiap hari. Tapi Pastor, saya baca nih satu pasal panjang-panjang, Pastor. Yang keinget, yang nempel cuma dikit, Pastor. Itu gimana, Pastor? Nggak apa-apa. Namanya juga belajar makan. Saya jelaskan. Pendek aja saya jelaskan. Waktu anak saudara masih kecil, tadinya disuapin. Kemudian mau belajar makan sendiri, transisi. Kalau saudara kasih makan 1 piring, ujung-ujungnya bisa masuk 20% aja. 30% aja, makan sendirinya. Itu udah bagus. Loh kok gitu, Pastor? Masuk cuma 30%. Sisanya tuh kemana nasi? Sisanya kemana-mana. Ya kemana-mana, berantakan. Ada wortel jadi bom. Ciup, boom, pecah. Nasinya main ke rambut, rambutnya main ke nasi. Udah campur aduk, udah berantakan. Ya gak apa-apa, namanya juga anak saudara belajar makan. Kalau saudara bilang, Pastor, saya baca satu pasal panjang-panjang, Pastor. Yang keinget cuma judulnya doang, Pastor. Gak apa-apa. Yang penting, saudara belajar makan sendiri. Tiap hari belajar makan sendiri. Nanti lihat deh. Anak saudara hari ini makan super berantakan. Besok mulai lebih rapi. Besoknya lebih rapi. Seminggu udah mulai rapi. Sebulan lebih rapi. Lama-lama dia bisa makan 80%, 90%. Bagus. Saudara akan begini. Saudara akan mengembangkan seni bagaimana menikmati makanan saudara. Sehingga nutrisi yang terbaik bisa masuk dalam hidup saudara. Mungkin awalnya rasanya tawar, hambar. Anak kecil disuruh makan paling susah. Tapi lama-lama waktu mereka udah nemuin enaknya, waduh, disuruh berhentinya susah. Amin. Saudara harus makan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, selain makan firman Tuhan, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Alkitab bilang ini, Yesus bilang begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir keluar aliran-aliran air kehidupan. Yang kedua, selain makan firman Tuhan tiap hari, saudara juga harus minum hadirat Tuhan setiap hari. Artinya apa? Tiap hari saudara luangkan waktu, berduaan sama Tuhan, bawa masuk hadiratnya, minum hadiratnya. Pertanyaan paling umum yang jemaat bilang begini, Pastor, tapi kan di rumah saya nggak ada WL, Pastor, yang suaranya bagus. Di rumah saya kan nggak ada pemain musik, yang bisa main musik indah, hadirat Tuhan turun, Pastor. Orang lain nyanyi suara merdu, malaikat berdatangan. Saya nyanyi, malaikat kabur, Pastor. Itu gimana? Mana ada hadirat Tuhan, Pastor? Saya kasih tahu saudara, nggak ada ayat yang bilang begini, kamu masuk dalam hadirat Tuhan karena suaramu yang merdu. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayat yang bilang begini, hadirat Tuhan turun ketika permainan musikmu terampil. Nggak ada ayatnya. Artinya apa? Kita nggak perlu harus punya semua itu dulu kok. Kalau ada bagus, nggak ada juga nggak masalah. Nah kalau gitu apa kuncinya, Pastor? Saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya kasih kuncinya. Ibrani pasal 10 ayat 19 ini kuncinya. Dan itu satu-satunya kunci yang saudara butuh. Apa itu? Ibrani 10 ayat 19 bilang begini. Sekarang dengan penuh keberanian. Saya dapat menghadap takhta kasih karunia. Keberanian itu dasarnya apa? Bisa menghadap tahtanya Tuhan. Bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh keberanian kami dapat menghadap takhta kasih karunia oleh darah anak domba. Artinya apa? Yang kasih saudara akses ke dalam hadirat Tuhan adalah darah Yesus. Maksudnya apa darah Yesus, Pastor? Saudara ingat waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Ketika serdadu ambil tombak, ditikam lambungnya, ditusuk. Saudara cari ayatnya, saudara temukan begini, menarik. Ada 2 hal yang keluar dari lambungnya, darah dan air. Alkitab bilang ada darah dan air. Darah bicara tentang penebusan. Kematian Yesus memberikan penebusan buat kita. Tapi ada air juga yang keluar. Air itu apa? Air bicara tentang hadirat. Makanya ketika dia mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Hal yang pertama terjadi, tirai bait Allah terbelah. Artinya apa? Sekarang semua orang punya akses ke dalam ruang Maha Kudus. Semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Darah Yesus yang kasih kita kunci, jalan masuk untuk ngalamin hadirat Tuhan. Oke Pastor, itu kan teori teologianya. Praktekinnya gimana Pastor? Simple. Saudara cari waktu saudara pribadi. Saudara sebut itu saat teduh, waktu pribadi, waktu hening, terserah apa namanya. Waktu pribadi dengan Tuhan, mulai lakukan ini.
Mulai dengan renungkan kebaikan Tuhan. Jangan datang sama Tuhan belum apa-apa bawa daftar belanjaan. Tuhan butuh ini, perlu ini, lakukan. Oh, no. Nggak ngalamin hadirat Tuhan karena itu. Ngapain pastor? Ketemu Tuhan, mulai renungkan kebaikan Tuhan. Lihat Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib buat hidup saudara. Lihat darahnya yang tercurah. Lihat tubuhnya yang tercabik buat saudara. Lihat pengorbanannya, penderitaannya yang dia rela berikan buat hidup saudara. Dan saat itu boom, hadirat Tuhan turun memenuhi tempat saudara. Dan saudara mulai dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Minum hadirat Tuhan setiap hari. Kalau saudara mau berbuah, saudara harus minum hadirat Tuhan setiap hari. Yang ketiga, kalau saudara mau berbuah, pertama saudara terhubung sama Tuhan. Kedua, saudara harus makan. Yang ketiga, kalau saudara mau berbuah, Alkitab bilang begini. Setiap ranting padaku yang berbuah, diapakan? Oh jangan, itu yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong. Tapi kemudian ayat itu dilanjutkan dengan bilang, setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Yang ketiga, kalau saudara mau berbuah, saudara harus izinkan Tuhan membersihkan hidup saudara. Siapapun kita masih punya kekurangan, masih punya kelemahan, masih punya sifat lama. Bahkan mungkin masih ada dosa yang nempel dalam hidup kita, yang terkait dalam hidup kita. Gini, kalau kita mau berbuah, kita harus izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Harus mau. Gak cukup kita terhubung sama Tuhan, bagus kita bertumbuh. Kita makan firman Tuhan, minum hadirat Tuhan, bagus kita kuat. Tapi kalau masih ada dosa yang menggerogoti hidup kita, maka gak peduli nutrisi saudara dapat berapa banyak pun, akan disedot lagi keluar. Karena dosa dan kebiasaan buruk yang saudara punya. Makanya kita harus izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Nah, saya nggak mau ngomong panjang di sini, tapi saya mau kasih catatan ini aja. Kenapa? Karena banyak orang Kristen berpikir begini, itu pastor. Orang berdosa yang harus dibersihkan. Orang yang jauh dari Tuhan yang harus dibersihkan. Mereka yang harus ditegur. Masalahnya Alkitab nggak ngomong gitu. Alkitab bilang apa? Ayat ini bilang begini, setiap ranting padaku yang berbuah loh, yang dibersihkan. Benar? Bukan yang nggak berbuah loh yang dibersihkan, tapi yang berbuah. Jadi hari ini kalau saudara bilang, pastor, saya udah rajin kok ke gereja, bagus, makanya kamu perlu dibersihkan. Kalau saudara hari ini bilang ini, pastor, saya udah pelayanan kok jadi asyir, bagus, makanya kamu butuh dibersihkan. Kalau saudara bilang, pastor, saya udah jadi singer loh, bagus, makanya kamu butuh dibersihkan. Apalagi yang bilang, pastor, saya udah khotbah loh, pastor, lebih bagus lagi, tapi makanya kamu harus dibersihkan. Justru yang udah berbuah itu yang Tuhan mau makin bersihkan. Supaya apa? Supaya berbuahnya lebih banyak. Artinya apa? Nggak ada satupun dari kita yang terkecuali. Saudara udah mau pelayanan gimana pun, punya jabatan apapun, posisi apapun, saudara udah di mimbar sekalipun. Setiap kita butuh dibersihkan. Tapi ngomong dibersihkan begini, dua aspek saya mau ngomong. Satu, dibersihkan artinya gini, kita harus izinkan orang-orang di atas kita. Gembala kita kah? Ketua kul kita kah, siapapun orang-orang. Bahkan yang selevel sama kita. Ditegur atasan mungkin lebih enak. Ditegur teman siap atau enggak? Ditegur sama teman yang selevel siap atau enggak? Ditegur sama bawahan siap atau enggak? Wah makin berat aja pastor. Kalau ditegurnya dari atas masih enakan dikit ya. Ditegur sama teman, emang lu siapa? Kita ke selevel. Ditegur sama bawahan, lebih ngamuk lagi. Aku pecat kamu. Dengar, kita mau dibersihkan. Izinkan Tuhan pakai siapapun itu, atasan kita, orang sejawat kita maupun bawahan kita. Untuk izinkan mereka tegur kita, supaya kita berubah jadi lebih baik dan kita bisa berbuah lebih lebat. Kita berbuah lebih banyak. Itu ngomong berbuah, setiap kita harus mau dibersihkan. Udah saya ngomong dibersihkan sampai situ aja. Yang keempat yang terakhir. Kalau saudara mau berbuah, gak cukup saudara terhubung sama Tuhan. Gak cukup saudara makan. Gak cukup saudara dibersihkan. Tapi yang keempat ini penting. Kalau saudara mau berbuah, maka saudara harus berbuah. Maksudnya gimana, pastor? Ya itu maksudnya. Apa, pastor? Ya itu. Apa? Ya maksudnya gimana? Apa sih ini? Saudara mungkin bingung. Dengar. Ini yang saya maksud. Saya temukan dalam hal berbuah, banyak orang Kristen sebenarnya nggak ngerti apa itu berbuah. Saudara harus berbuah. Maksudnya gimana, pastor? Ya itu poinnya. Maksudnya gimana berbuah itu? Banyak orang Kristen saya jumpain, gak benar-benar ngerti apa itu berbuah. Dengar khotbah, saudara harus berbuah, amin. Berbuah, amin. Terus tanya, berbuah apa sih? Apa ya? Bingung.
Apa sih berbuah? Saya mau kasih saudara pengertian yang paling sederhana, paling simpel, paling dasar tentang berbuah. Sehingga bantu kita ngerti pulang dari tempat ini setiap kita bisa berbuah. Siap? Apa itu berbuah? Saya tanya sama saudara. Saudara pernah gak ketemu pohon yang waktu pohon itu keluarin buah, buahnya dimakan sama pohon itu sendiri? Pernah? Pernah gak ketemu pohon yang makan buahnya sendiri? Dengar ini prinsip, gak ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Artinya apa, Pastor? Artinya simple. Hidup saudara berbuah bukan ketika saudara diberkati oleh Tuhan. Bukan. Karena ada orang berpikir, orang Kristen, saya mau berbuah. Saya mau hidup saya makin diberkati, makin kaya, rumah makin besar, mobil makin banyak, uang makin banyak, deposito makin besar, perusahaan berlipat ganda. Dengar, itu bukan berbuah. Saudara berbuah bukan ketika saudara diberkatin. Ketika semuanya hanya saudara nikmati sendiri, itu bukan buah. Kalau gitu apa itu buah? Buah ini pengertian simpelnya begini. Ketika saudara bisa menemukan apa yang saudara miliki, yang bisa bermanfaat buat orang lain, saudara itu baru berbuah. Ketika saudara temukan apa yang saudara punya, yang bisa dinikmati orang lain, yang bisa dipakai oleh orang lain, yang bisa jadi berkat buat orang lain, saudara ini baru berbuah. Jadi berbuah bukan ketika kita diberkati dapat banyak, dan kita nikmati sendiri, itu belum berbuah. Berbuah adalah ketika kita bisa temukan apa yang kita punya, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Saya berdoa ada saudara pulang dari tempat ini mungkin lihat rumah saudara, wow, rumah saya besar juga ya, puji Tuhan. Minggu depan saya mau ketemu Pak Roy. Pak, di rumah saya boleh gak ada cool? Kenapa? Saya mau berbuah. Saya mau, Pastor, apa yang saya punya bisa bermanfaat buat orang lain. Saya berbuah. Mungkin ada yang lain lagi di sini pulang ke rumahnya, lihat rumahnya. Waduh, kalau rumah saya sih gak gede-gede amat, malah cenderung kecil. Jangankan buat orang lain, buat sendiri aja udah sempit. Gak mungkin saya tawarkan rumah saya. Tapi, saya ini tukang penjual gorengan. Tiap hari keluar masuk kompleks jualan gorengan. Hari ini ada cool. Saya mau bikin gorengan lebih banyak. Saya mau bawa ke cool, bukan buat jualan. Saya mau bagi-bagi anggota cool yang lain. Kenapa? Saya mau berbuah. Saya mau apa yang saya punya bisa bermanfaat buat orang lain. Kita sedang berbuah. Saya percaya semua kita di sini bisa berbuah. Berbuah nggak mesti saudara harus kaya dulu punya uang banyak. Nggak tentang itu. Apa yang saudara punya yang orang lain nggak punya yang saudara bisa bagikan. Saudara bisa baca tulis. Ada anak jalanan nggak bisa baca tulis. Saudara bisa berbuah. Tawarkan mereka apa yang saudara punya. Saudara sedang berbuah. Kenapa kita harus berbuah, Pastor? Supaya orang di kiri kanan kita, mereka bisa mengecap, menikmati kebaikan Tuhan. Dan melalui itu mereka boleh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh datang di tempat ini. Dan kami boleh diingatkan akan prinsip-prinsip penting yang dasar. Tuhan, kami sadar hari ini. Tuhan, tempatkan setiap kami di bumi. Bukan hanya untuk jadi hiasan. Bukan hanya untuk jadi pajangan. Tuhan mau hidup setiap kami ini menghasilkan buah. Bahkan buah yang lebat. Hari ini Tuhan kami belajar. Untuk kami berbuah, kami harus pastikan 4 hal ini kami punya dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang yang datang hari ini, sadar hubungan mereka dengan Engkau bermasalah. Sadar mereka lagi renggang dengan Engkau. Tuhan, pulang dari tempat ini. Mereka akan lakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk berusaha perbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka akan cari signal mereka kembali sampai mereka dapatkan keterhubungan itu dengan Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami juga ngerti, kalau kami mau berbuah, kami harus makan. Bantu setiap kami Tuhan untuk bangun disiplin tersebut. Makan firman Tuhan tiap hari. Minum hadirat Tuhan tiap hari. Karena dari situ kami dapatkan nutrisi buat hidup kami. Dan kami bisa bertumbuh dengan kuat dan sehat. Dan Tuhan, ketika kami makan firman Tuhan, minum hadirat Tuhan, kami tahu Tuhan, akan datang waktunya kami sampai di titik kami perlu dibersihkan oleh Tuhan. Kami disadarkan akan kelemahan kami, disadarkan akan kekurangan kami, disadarkan akan dosa kami. Dan Tuhan, hari ini kami bilang, kami mau dibersihkan, kami rela ditegur. Tuhan, sesudah hari ini kalau kami ditegur, orang-orang di sekitar kami gak mau tersinggung, kami gak mau marah. Karena kami mau dibersihkan. Kami mau Tuhan membersihkan hidup kami supaya kami bisa berbuah lebih banyak. Dan ketika waktunya tiba kami harus berbuah. Tolong setiap kami untuk bisa menemukan apa yang kami miliki Tuhan. Yang bisa bermanfaat buat orang lain. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa mengecap kebaikan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, aku berdoa pakai setiap umatmu di tempat ini. Untuk jadi orang-orang yang berdampak buat lingkungan mereka. Bawa kemuliaan buat namamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Amin.